Bakri Capital Indonesia kembali nambah kepemilikan di PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP. Jadi Bakri Capital Indonesia itu beli sebanyak 464,5 juta saham di harga Rp250 per saham. Jadi nilai transaksinya itu sekitar 116 miliar rupiah. Jadi sebelumnya sih Bakri Capital Indonesia ini pernah beli BP ya. Belum lama ini malah dia beli langsung 6%. Kemudian yang ini nih nambah beli lagi senilai 116 miliar ini. Kepemilikan dia sekarang setelah transaksi terakhir ini jadi 6,7%-an lah ya. Jadi berita ini jadi poin menarik terutama buat kalian yang lagi incer BP gitu ya, atau lagi pegang barang misalnya. Yang tadi pagi juga kita sempat tradingin, kita sempat bahas di live trade pagi. Nah, kita akan bahas antisipasinya gimana dari sisi teknikal tentunya, kemudian cari tahu level-level berapa aja yang perlu dipantau. Jadi, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini IHSG jadi tutup di 7621.38. Cuman melemah 2 poin ya, 2,2. 0,03% jadinya. Ya, hampir 0 lah. Cuman candlenya tetap lower and lower low seperti yang kita bahas kemarin. IHSG ada potensi terkoreksi dan ngetes area gap itu ya. Belum tertutup gap 7528 7593, tapi bener seperti yang kita bahas kemarin kalau gapnya dites. Candlenya lower low. Jadi tetap hati-hati ini. Jadi kesimpulannya nih IHSG tetap masih ada peluang untuk terkoreksi. Entah itu nutup sampai 7520-an atau lebih bawah. Kita lihat aja besok dalam waktu dekat ke depan ini yang jelas ya. Khususnya hari Jumat besok ini nih. Di pekan ini kan sisa Jumat besok ini ya. Tapi kalau dalam waktu dekat ke depan, entah Jumat atau Jumat besok ini atau dalam pekan depan, IHSG itu tutup di atas 7675.95, maka peluang untuk lanjut ke gap yang atas nih 7898 7930-an itu jadi lebih besar. Jadi kita pantau, anggap aja nih IHSG bikin range sideways gitu ya, karena area gap ini masih direspon jadi support sih faktanya sampai penutupan hari ini ya. Anggap aja bikin sideways, ada potensi bikin sideways 7576 sampai 7774. Jadi memang selain ada peluang terkoreksi lanjut nutup gap ini nih, skenario lainnya yang mungkin dibentuk adalah IHSG bergerak di range yang terbatas gitu ya, kecuali ya memang dia lanjut breakdown gap ini atau tutup di atas 7676 ya. Kalau tutup di atas 7676 berarti potensi nutup gap yang atas di 7900-an tuh ya, 7898 7900-an tuh jadi banyak gede. Tapi kalau breakdown 7520-an maka peluang untuk lanjut ke gap yang lebih bawah ini jadi makin gede, itulah ya. Kurang lebih ya segini kayak gitu. Jadi tetap stay safe yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Jangan lupa strateginya diterapkan. Boleh pakai strategi antisipasinya, maksud saya boleh pakai menu trailing stop gitu ya, dipakai terutama buat yang udah cuan. Kemudian stop loss, take profitnya juga bisa dipasang, atau mau pantengin eksekusi manual juga boleh. Yang penting gimana caranya biar nggak telat jualan aja sih. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan khususnya hari ini, ada beberapa saham yang mau saya bahas, nggak semuanya seperti biasa tentunya ya, biar nggak kelamaan. Pertama NICL. Oke. Oh, ini udah NICL. Oke, jadi si NICL ini sebenarnya di spill belinya tuh waktu live tanggal 15 kemarin sih. Seingat saya live pagi malah ya. Cuman memang belum terlalu banyak naiknya, kemudian tadi pagi lompat gitu ya, naik, bukan lompat sih tapi kenceng, lumayan kenceng lah naiknya, nggak kena stop loss dan lanjut naik.
Jadi mungkin ada yang masih simpen barang dari kemarin sampai hari ini tadi dan kemudian jualan hari ini, happy cuan ya. Karena setidaknya NICL kemarin beli di sekitar sini, saya ingat saya 995 1000, anggap aja di 1000 gitu. Kemudian tadi sempet naik ke 1100, harusnya bisa exit dalam posisi cuan karena strateginya memang bukan untuk disimpan yang dalam jangka waktu yang lama, trading pendek aja gitu ya, ambil swing di intraday-nya otomatis pendek. Setidaknya tadi sempat ada outsider di 15 menit ya, udah di breakdown di 1050, jualan itu juga udah lumayan ya. Happy cuan NICL nya. Next, yang kedua ada BP ya. Kalau BP ini waktu tadi live trade pagi ya, pagi nih di sini nih. Tadi pagi jadi BP ngegas lagi nembus ke atas 282 gitulah ceritanya ya. Terus di sekitar 284 286 mungkin kebelinya di situ karena memang cukup cepat tadi geraknya. Sempat dibahas bolehlah dibeli untuk fast trade aja gitu ya, kemudian sempat naik sampai ke 304 dan waktu tadi pagi juga dibahas incernya 300 dulu deh, jadi harusnya juga udah jualan dalam posisi cuan gitu ya. Seenggak-enggaknya 296 kejual karena ini sempat ada insider kemudian di breakdown kejual di 292 kejual pun juga itu masih ada cuannya ya. Intinya sih happy cuan dulu ini si PP-nya, lebih lanjut kita akan bahas nanti. Next HRTA. Si HRTA singkat cerita hari ini naik 6,2% dan tadi pagi waktu live trade pagi itu juga di spill. Nah ini nih tadi pagi nyundul ke atas 2610 ya, 2610 nya disundul, ditembus maksud saya. Kemudian sempat dibahas boleh dibeli dan buat fast trade doang gitu ya. Jadi buat yang tadi pagi beli kemudian sudah jualan happy cuan. Nah kalau yang ini nih buat yang belum jualan pun masih ada cuannya lumayan gitu ya, karena ya hari ini tutup di 2740 dan sempat naik ke 2750. Pasang trailing stop atau update stop lossnya bisa di 2670, jadi cuannya masih lumayan. Tadi itu seingat saya kebelinya harusnya sih di sekitar 2620 2630. Anggap aja 2630, misal kejual di 2670 juga 2630 ya, misalnya kebelinya situ tuh kejual di 2670, masih ada cuan 1,5% gitu. Jadi masih selamat lah intinya ya. Intinya sih happy cuan HRTA nya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama ada Akra, strateginya ngantri beli 1445, udah disamperin, udah dapet barang dan hari ini juga tutup di 1445, jadi ya masih minus fee doang sih ya. Selama nggak turun dan tutup di 1400 atau lebih bawah masih aman disimpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini membal dan lanjut ke 1540-an 1550 ya, karena hari ini memang turun tutup di 1445 melemah 2,4%, tapi perhatiin volumenya nih kecil banget, mudah-mudahan besok membal ya. Next PP kok PP ESA. Yang kedua ada ESA. Si ESA strateginya ngantri 745. Nah ini belum dapat barang, besok masih bisa diantriin sih buat yang masih minat incar ESA ya. Antri 745, stop loss kalau tutup di bawah 720 dan targetnya kita incar 830 840 dulu lah, meskipun ya ada target di sekitar 880-an sih di atas itu. Cuman misal dapat barang di 745 kemudian nyampe 840 itu udah lumayan juga ya. Next ada ESSA. Ini ESA. Oh, ASSA nya belum dibahas, lupa. Inilah ini saham yang ada di saham kedua di list, tapi kita bahas ketiga. Jadi ASSA strateginya ngantri 820 ini, dan hari ini low-nya baru nyampe 875. Jadi ya buat yang ngantri 820 belum dapat barang, bahkan buat yang ngantri di 850 pun belum dapat juga. Jadi buat yang masih minat ngantri di 820 ya boleh ngantri situ ya, untuk memperkecil risiko, mempersempit stop lossnya, karena stop loss di bawah 770. Next ada Unik. Si Unik strateginya ini ngantri di 130 ya, 130 125.
Nah, hari ini tutup sama persis dengan penutupan kemarin, tapi perhatiin candlenya. Candle body merah artinya tutup di bawah pembukaan hari ini ya, dan meninggalkan shadow atas yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan body candlenya, artinya ada tekanan dari seller. Mudah-mudahan antrian di 130, 131 atau 125, 130 atau 131 dan 125. Jadi boleh dibagi dua, 130 dan 125 atau 131 dan 125 gitu ya. Mudah-mudahan 130-annya besok disamperin nih, 130 kecilnya. Dan stop lossnya di bawah 120 soalnya. Jadi saya pilih di 130-an kecil paling nggak, atau dibagi 2 dan 125 gitu ya. Kemudian udah, sekarang kita bahas si PP nih. PP saya nggak mau bahas aksi korporasi dari si Bakri Capital Indonesia yang nambah kepemilikan di PP ya. Jelas itu menarik karena institusi menilai suatu emiten dan dia berani beli, pasti kan perhitungannya bukan cuman sekedar jangka pendek gitu ya. Nah, singkat cerita, kita mau lihat nih sebagai retail, saya pengen ngelihatnya itu respon marketnya, dan mostly berarti ngelihatnya adalah dari sisi teknikal. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, trennya masih cenderung uptrend, boleh kita bilang begitu, karena memang dari awal 2026 sampai sekarang zigzag yang kebentuk adalah higher low. Yang kedua, di sini waktu dia udah turun ya, terkoreksi dari highest Februari, kemudian terkoreksi kan, bikin lowest di Maret itu, bikin lowest Maret dan rebound. Nah, sementara ini belum bikin high baru nih, boro-boro high baru, ngetes 340-an lagi aja belum gitu ya. 300 tadi dites, sempat ditembus, sempat 304 high-nya, tapi tutup di 290 lagi. Nah, singkat cerita, beberapa waktu yang lalu ini ada setupnya bagus, dan pernah ada strategi yang strateginya tuh ngantri paling nggak 210, 200 dan 189, nggak dijemput tiga-tiganya ya. Kemudian ternyata dia merambat naik sampai nyampe ke target TP2 dari setup yang kebentuk ini nih, yaitu di 286. Hari ini tutup 290. Tadi pagi dari kemarin sebenarnya sempat kita bahas si PP, bukan cuma dari kemarin sih, dari hari Senin seingat saya kita sempat bahas si PP ini bisa untuk trading, bisa untuk di tradingin gitu ya, paling nggak fast trade. Dan tadi juga dapat lagi, buat yang udah dapat, udah jualan, happy cuan gitu ya. Kemudian kalau misalnya masih ada barang gimana nih? Misal masih ada barang, beli dari hari Senin. Karena sementara ini ya si PP 300 masih belum di breakout, belum berhasil lah di breakout ya. Dan ini memang area yang memungkinkan sekali untuk jadi resisten lah ya. Area 278306 tuh memang memungkinkan jadi resisten. Nah, hari ini disamperin jos. Dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu sebenarnya disamperin lah, singkat ceritanya. Sini 286 kalau itu disamperin, dan masih belum di breakout. Good newsnya hari ini berhasil tutup di atas 286. Tapi yang saya nggak pernah tahu persisnya adalah apakah dalam waktu dekat ini berhasil lanjut bahkan sampai nembus ke atas 342. Yang perlu dilakukan adalah antisipasi. Pertama buat yang punya barang perlu antisipasi, misalnya modalnya di bawah sekali gitu ya. Punya barang, beli di hari Senin, harusnya itu cukup aman kalau misalnya pasang trailing stop atau update stop lossnya di 266. Jadi selama nggak ke bawah 266, hold dulu gitu maksudnya. Dan kalau misalnya di situ kejauhan, pasang trailing stopnya di 278 gitu ya. Jadi kalau breakdown 280, exit, karena ini ada inside bar di hourly-nya itu ya, karena inside bar di area resisten. Jadi kalau di breakdown inside barnya kita anggap aja ada rejection di area resisten gitu, untuk amankan posisi buat yang udah punya barang. Yang kedua, area ini nih bisa dipantau. Bentar nih, area
282, 278 ini bisa dipantau. Buat yang masih penasaran gitu ya, pengen beli BP lagi besok kali-kali gitu, ini masih bisa dipantau kali-kali nih besok nge-swing gitu ke sini ke 280-an, kemudian membal, boleh tuh. Atau kalau enggak naik ke atas 292 mau manfaatin buat fast trade dulu boleh, tapi stop lossnya ngikut atau stop lossnya di 282. Saya lebih prefer area hijau-hijau itu tuh 280-an. Dan kalau misal dapat barang di 280, 282, stop lossnya 266. Itu sih. Kalau misalnya apes kena stop loss gimana? Berarti ada peluang nih si PP bikin sideways yang mungkin range-nya menyempit. Kalau kita lihat area atas dan bawahnya, atasnya di 342, bawahnya di 180. Jadi bisa kita incer area sekitar 200-an kecil, 220 ke bawah nantinya. Gitu ya. Itu untuk BP-nya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian kita lanjut saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 17 April 2026. Ada 4 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama BKSL. Beberapa kali sebenarnya BKSL ini dibahas. Terakhir waktu live tadi ya, pagi dan siang ini dibahas. Singkat cerita ini ada setup, dia membal dari area yang menarik. Pernah ada strategi di dalam list rekomendasi juga, list stock ideas juga, belinya di 103, target TP 122 dan udah lunas target TP-nya. Kemudian dia juga bikin setup sekarang. Maka ini adalah strategi lebih untuk buyback sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya sempat take profit di 122 kemudian mau ngantri lagi di bawah, kan nothing tulus aja gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata apes kena stop loss, cuman ngurangin cuan BKSL yang kemarin doang. Nah, jadi strateginya ini sih buat yang kemarin nggak beli terus pengen beli lagi juga nggak masalah sebenarnya. Strateginya BKSL ngantri beli di 110 dan 103, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 98. Sebenarnya 116 ini juga area beli, dan kalau mau ngantri di 3 level yaitu 116, 110 dan 103 boleh. Konsekuensinya stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 98, dan target TP1 juga sama-sama di 135 gitu ya. Next, ada brand ini juga pernah masuk ke dalam stock ideas beberapa hari yang lalu, tapi nggak disamperin karena ternyata langsung lari dan lunas target TP1 ya di 6675, 6650, 6675. Kemudian 2 hari ini bikin higher low, ada rejection di 6600-an, kemudian kok higher low sih, ada lower high dan lower low candlenya bikin gitu. Meskipun candle hari ini body kecil, shadow atas dan bawahnya cenderung lebih panjang, jauh lebih gede, atau jauh lebih gede dari bodinya. Karena masih ada potensi terkoreksi nih ya si brand. Jadi buat yang masih minat beli brand, incer area 4920, 4500 boleh, atau di 3 area ini nih, 3 level 5350, 4920 dan 4510 boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 4140, dan target TP1 masih di 6600-an, 6650 itu ya. Kemudian yang ketiga ada Coin. Nah, si Coin ini sempat ada setup, turun cuma nyamperin level pullback dan naik, nyamperin target TP1 di 1550. Kemudian ada bearish engulfing, hari ini bikin lower low meskipun candlenya kecil. Tapi kalau diperhatiin volumenya, 2 hari merah ini kecil nih. Kemudian di sini kan naik nih ya, naiknya nih menarik. Ada rally, kemudian bikin base dan rally lagi. Jadi buat yang minat beli koin, yang masih penasaran sama si Coin ini nih, ngantri boleh, ngantri di 1325 boleh, 1330 juga sebenarnya nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun, apalagi tutup di bawah 1225 ya. Target masih sama, kita incer di sekitar 1550-an ya, 1545, 1550 lah. Next, yang keempat ada IATA. Oke, IATA sebelumnya kita pernah ada strateginya ngantri 70 dan nggak dapet barang, tapi beberapa kali dibahas waktu live trade itu di sekitar berapa 70-an ya, 72, 73 itu
boleh lah, nggak apa-apa kalau misalnya dibeli. Dan udah lunas target TP1 malah di 8689, bahkan berhasil tutup di atas highest close sebelumnya. Bukan highest close Februari sih, benar. Highest close Februari sudah di breakout. Sayangnya sih belum berhasil tutup di atas 92, tapi ini oke. Nggak apa-apa, yang setidaknya kok yang penting sih, setidaknya udah tutup di atas 89. Maka buat yang masih penasaran atau masih minat beli IATA, ini juga lebih strategi untuk strateginya lebih diperuntukkan untuk yang pengen buyback sebenarnya. Strategi belinya buat yang minat beli IATA itu ngantri 79 boleh. 80 pun nggak masalah, 79 boleh. Saya lebih prefer 79-nya sih. Kemudian stop loss di bawah 72 kalau turun dan tutup di bawah 72 gitu ya. Dan targetnya kita incar next targetnya dari setup ini, yaitu di target TP2 di area 100 gitu. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.